Salam olahraga. Jaya. Kembali kita kurang kompak kayaknya. Kita ulang lagi ya. Salam olahraga. Jaya. Enak, panas suasananya tapi ya mau gimana. Kembali kita di acara OPJ, obrolan prestasi Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat semuanya, pemirsa yang ada di yang sedang bekerja, kemudian yang memonitor dari live IG kita KONI DKI, semua dalam kondisi sehat walaupun kita tahu cuaca Jakarta memang luar biasa. OPJ ini disiarkan secara langsung dari gedung KONI lantai 4 melalui akun media sosial, channel media sosial KONI DKI. Teman-teman OPJ, pemirsa OPJ sekalian, tema obrolan kita siang ini adalah menggali potensi golf DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Yang santai ya, kita beri tepuk tangan. Sebelum kita memulai obrolan kita siang ini bersama narasumber yang ada, KONI DKI tentunya memiliki tagline, punya jargon dalam rangka untuk menyongsong PON Aceh Sumut 2024. Kita teriakan dulu tagline kita. DKI Jakarta datang, Jakarta menang. Terima kasih, yuk. Tetap semangat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan narasumber kita sesuai dengan tema kita, menggali potensi golf di DKI Jakarta. Yang pertama ada Bapak Marcel Yakub. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi PGI DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Sama-sama, terima kasih. Kemudian ada, saya manggilnya apa nih ya? Mas Bro, Abang atau apa nih enaknya ya? Karena masih sangat terlihat muda, sangat terlihat fresh. Ya, sama saya juga seumuran begitu Mas Akil Widiantoro, pelatih golf tim DKI Jakarta. Selamat datang Mas Akil. Kemudian satu lagi, yang kita banggakan, Gabriel Hansel Hari, betul ya? Atlet golf DKI Jakarta. Izin mungkin beliau ini baru saja mendapat predikat kalau nggak salah sebagai pegolf Indonesia terbaik dalam ajang Mandiri Indonesia Open 2023. Kita berikan ucapan selamat. Ya. Luar biasa memang potensi atlet-atlet kita. Yang pertama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan golf DKI Jakarta di ajang babak kualifikasi kemarin. Ya, pastinya sangat membawa semangat untuk terus berkiprah, membangun dan berprestasi untuk DKI Jakarta tentunya. Sekali lagi selamat. Tentunya banyak sekali perasaan-perasaan dan mungkin siapa yang mau menjawab ini perasaan ketika golf DKI Jakarta itu lolos qualified di babak kualifikasi sesuai dengan target yang ada. Mungkin siapa yang mau menjawab, mungkin dari Pak Yakub boleh mewakili ya. Alhamdulillah kita lega banget ya. Jadi emang kita pengennya sih kita waktu itu mentargetkan untuk kita juara pada babak kualifikasi itu. Tapi kalau golf ini bukan juaranya, dia sebenarnya spot. Jadi ada 7 spot yang kita incer pada saat babak kualifikasi itu. Jadi alhamdulillah 7-7-nya kita dapat, 4 putra dan 3 putri. Sesuai dengan target sesuai dengan pastinya. target yang kita inginkan. Betul. Jadi memang apakah itu sudah sesuai ekspektasi atau masih ada yang kurang dalam kita mengikuti babak kualifikasi tersebut? Kalau untuk spotnya itu sudah sesuai ekspektasi. Tapi pada saat itu emang kita tidak masuk urutan. Kalau cowoknya itu ada masuk urutan 2 dan 3. Ya. Itu ada yang lainnya itu top 10. Kalau yang putrinya itu kebetulan tidak masuk 10 besar. Ada satu yang 10 besar ya. Satu 10 besar, yang duanya itu top 15 gitu. Tapi kita itu jadi tolak ukur kita juga nih, nanti teman-teman Pemprov yang lain itu nanti seperti apa. Jadi kita udah bisa mengkalkulasikan lah. Tapi masuk lah kita ini. Udah seneng banget dan dapat spotnya Pastinya. Kemudian kalau dari Mas Akil sebagai pelatih, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ketika kita berhasil lolos qualified di babak kualifikasi?
Sebenarnya kalau dari sisi spot sih lumayan senang ya. Ya. Full 7 spot. Cuman kalau misalnya dari kan kita emang ngobrol juga sama Hansel, memang targetnya juara kan. Memang targetnya 1 2 3 4 tuh yang cowok, 1 2 3 yang cewek juga kita sebenarnya targetin semua. Cuman ada beberapa kendala, mungkin ada Hansel terkena cedera ya, itu banyak. Hansel, Kentaro itu dua itu kemarin cedera, jadi mainnya memang harus pakai painkiller terus, jadi memang ada kendala di situ sih sebenarnya. Dinamikanya luar biasa ya. Iya. Artinya gini, kalau saya melihat karena cedera, saya ngelihat golf itu, mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga melihat golf itu sepertinya resiko cederanya lebih sedikit gitu kan. Jadi ketika itu kira-kira cedera apa sih yang dialami ketika tidak bisa menampilkan performa yang terbaik, mungkin dari Mas Hansel Ya. bisa menyampaikan? Sebenarnya golf itu bisa dibilang cedera itu lumayan sering ya. Kalau soalnya kalau udah setiap hari main golf, terus kita mukul bolanya juga ratusan bola, terus habis itu mukulnya lumayan kencang terus. Itu yang paling sering sih biasanya di wrist, terus habis itu lower back, terus habis itu shoulder, terus habis itu oblique di sini juga lumayan sering sih. Nah pas kebetulan pas main prapon itu kayak upper back tuh lagi sakit kan, jadi main golfnya agak lumayan susah. Artinya berpengaruh sekali dalam performa saat itu. Tapi pada saat itu tetap tampil, Iya. tetap tampil. Harus dengan apapun terjadi, dengan menahan rasa sakit, tampil. Dan alhamdulillah ya, dengan hasil yang ada, dengan itu baru masih cedera gitu kan. Coba kalau nggak cedera gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa menampilkan yang terbaik. Kemudian kalau di golf itu dalam pelaksanaan PON nanti itu yang masuk itu entry by name atau entry by number? Mungkin By ada yang number. by number. By Artinya siapapun masih ada potensi untuk promosi degradasi atlet terbaik yang akan diturunkan di situ. Iya, pasti nanti kan ini masih ada setahun. Iya, betul. Jadi emang kita nih kita bina terus Ya. atletnya. Nah nanti kita atlet itu nggak cuman 7. Jadi kita tuh totalnya itu di tim DKI itu ada 14. 14. Nah, yang Oke. tim A timnya itu kita ada 10. Nah, kita pasti dari hasil nanti latihan, hasil pertandingan Iya. nanti yang selama setahun itu dan hasil binaan itu ya nanti kita akan tentukan nih siapa aja yang main karena untuk 7 spot itu. Tapi atlet yang kemarin sudah berjuang Ya. untuk membela kita pada saat babak kualifikasi itu tentu mendapat prioritas. Oke. Ya, Pak. Jadi tapi dari segi program, ini saya mau nanya ke Pak Marcel. Ya. Dari segi program ini apakah sudah dalam persiapan babak kualifikasi ini apa sudah sesuai program-program yang dilakukan oleh PGI Pemprov DKI Jakarta, Golf DKI Jakarta ini apakah sudah sesuai dengan pada saat menghadapi babak kualifikasi PON ini? Waktu pada saat itu ya kita sudah sesuai emang ada atlet-atlet yang pada saat itu baru masih dengan sekolah di Amerika, mereka baru pulang, mereka ikut latihan itu emang kita udah programkan seminggu itu 3 kali, ada yang main ke lapangannya dan mereka juga ikut beberapa pertandingan-pertandingan yang sangat penting di Indonesia, salah satunya waktu itu Medco, Ya. juga pertandingan sebelum Prapon dan pertandingan-pertandingan yang lain yang kita ikutkan untuk nge-build mentalnya mereka juga menuju ke Prapon ini. Jadi program-programnya itu nanti yang program itu nanti akan kita ibaratkan 2 kali lipat lagi nih buat PON Ya. gitu. Nanti ada physicalnya, ada sport psychologistnya gitu. Itu yang sangat penting lah karena atlet-atlet ini mereka semua sebenarnya untuk main golf tuh udah bisa dibilang jago lah. Mumpuni lah ya. Jago. Cuma perlu ada tweak sedikit karena golf ini sangat tricky ya. Mereka tuh 4 jam main harus positif terus di lapangan gitu. Jadi kita melibatkan sport psychologist dalam hal ini bukan sport psychologist itu bukan untuk memperbaiki apa yang mereka perbaiki teknis. kesalahan mereka, tapi untuk mempersiapkan mereka sebelum pertandingan, pada saat pertandingan. Ya. Nah, kalau misalnya mereka nanti
ada masalah lain ya misalnya kayak curhat lah ya gitu ya, itu ada waktunya sendiri, tapi mereka harus stay positif terus. Begitu ada negatif sedikit di lapangan itu mempengaruhi skornya mereka gitu. Jadi itu yang mau dicecer banget. Berarti harus konsisten ya Pak ya. Konsisten harus terus. betul-betul dalam. Ya physically mereka juga harus kuat, harus sehat gitu. Kalau fisiknya udah ini, otaknya juga pasti, mentalnya juga pasti drop. Yang kita harus perjuangkan terus. Berarti harus ada perubahan atau pembenahan program mengarah menuju ke 1 tahun ke depan Pak ya. Tahun-tahun untuk memperkuat mentalnya mereka nih. Saya mau nanya ke nanti Mas Akil atau Mas Hansel ya. Tadi disampaikan 4 jam perform pada saat pertandingan. Itu menyelesaikan, itu kalau saya lihat mungkin teman-teman juga lihat, menyelesaikan berapa hole ya. Itu kok bisa sampai 4 jam, itu luar biasa. Artinya penghitungannya bagaimana, kemudian menyelesaikan dari saat berapa hole yang harus diselesaikan, itu apakah ada klasifikasi nomornya gitu? Mungkin yang Mas Akil mungkin boleh. Jadi memang kan 18, memang lama sih sebenarnya. Iya. 18 itu memang memakan waktu lama sih memang. Jadi memang harus fokus. Makanya tadi dibilang juga Marcel kan harus ada beberapa persiapan fisik juga yang mungkin tidak terlihat ya untuk anak-anak juga. Jadi secara endurance anak-anak juga harus siap. Apalagi kemarin yang kita di lapangan backup one itu lumayan challenging secara Sangat challenging sih. Kenapa gitu bisa challenge gitu? Karena apa bisa diceritakan? Slope banyak, jadi naik turunnya elevationnya banyak. Mainnya di gunung kan. Mainnya di gunung jadi oksigennya sedikit kan. Jadi selama 5 jam tuh kita kan diuji sih sebenarnya endurance. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sebenarnya ya. Dia harus diperhatikan juga dari segi nutrisi juga kemarin. Dari nutrisi habis itu zaman sekarang juga anak atlet golf tuh zaman sekarang sebenarnya udah bermain power game sebenarnya. Kayak kalau zaman dulu kan orang-orang ya cuma main aja gitu. Kalau zaman sekarang semua tuh harus ke gym kan. Oke. Jadi anak-anak memang semuanya harus kuat sih sebenarnya secara fisik sebenarnya. 4 jam itu berarti 18. 18 ya. Setiap nomor semua 18 nomor. 18 hole dan mereka itu nggak cuma main sehari. Oke. Mereka tuh main tuh 3 hari buat individu, nanti ada tim, terus ada mix juga. Mix. Jadi ya, timnya itu yang cowok sama yang cewek, terus nanti ada mix foursome ya. Iya. Mix foursome tuh cewek cowok, terus ada yang mix juga. Foursome cowok, foursome cewek. Orang cowok, orang cewek gitu. Jadi dan itu mereka kalau nanti pon itu mereka nggak cuma main 3 hari, bisa main seminggu lebih. Untuk satu nomor atau untuk keseluruhan? Itu untuk keseluruhan. Oke. Untuk keseluruhannya. Di individu itu biasanya 3 hari, habis itu mereka mungkin istirahat, habis itu main lagi buat tim 2 hari ya. Iya. 2 hari, habis itu istirahat main lagi nanti. Yang Tim lagi. Mix. Jadi bisa 7 sampai 8 hari. dan setiap ini 4 jam gitu ya, 4 jam sehari, besoknya lagi main lagi 4 jam lagi. PR kita berarti untuk pembinaan fisiknya juga dan sebagainya mungkin ya. Kemudian ini kan ada waktu kurang lebih sampai ke tahun depan itu berarti 1 tahun. Apakah dari Pemprov sendiri sebagai pembinaan prestasi sudah mempersiapkan program-program, baik ada try-in-nya, ada try-out-nya, apakah itu sudah mulai dipersiapkan dengan rancangan-rancangan seperti apa gitu, jadi biar lebih terlihat targetnya seperti apa gitu? Ada, jadi emang kalau try-in try-out-nya itu mungkin kalau try-out itu di luar, kita ngomongin di luar DKI ya. Mungkin kalau di luar DKI itu kan banyak kita ada pertandingan yang di DKI-nya dulu deh. Ada pertandingan kayak IAGC, Indonesia Amateur Golf Championship, itu mereka juga ada beberapa pertandingan. Nah, mungkin yang besar-besar itu bisa dibilang pertandingan buat cowoknya nih ya, ada ADT. ADT itu turunannya level 2-nya Asian Tour. Asian Development Tour atau ADT. Nah, yang putranya ini bisa ikut itu untuk mengasah mental mereka, karena mereka melawan pro. Mereka melawan pro itu. Nah, yang ceweknya itu ada nanti Simon ya, akhir tahun tuh Desember. Nah, kita juga rencana buat di luarnya itu kita ada pertandingan yang di Thailand sama Malaysia.
gitu. Kalau yang di Indonesia itu mungkin pertandingan yang kita ini tuh IAGC gitu, yang buat amatir Indonesianya aja. Yang isinya sebenarnya anak-anak pemprov itu sendiri juga. Oke baik, sedikit saya mau pengen penasaran dengan predikat pegolf terbaik di Mandiri Indonesia Open nih, Mas Hansel. Boleh cerita nggak sedikit aja kenapa bisa sampai di titik itu? Ya pas Indonesia Open itu sebenarnya aku udah yang bulan lalu itu udah main yang ketiga kali saya. Di tahun pertama sama yang kedua itu saya mainnya agak kurang memuaskan, saya tidak lolos cut istilahnya. Dan tahun ini itu saya emang targetnya mau masuk ke top 10. Oke. Nah, terus habis itu ya puji Tuhan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Artinya sebagai pegolf Indonesia berarti satu perwakilan dari Indonesia. Kalau saya menangkap tulisannya pegolf Indonesia atau dalam turnamen itu? Dalam turnamen itu yang main itu ada 20 pemain Indonesia. Oke. Kayaknya 9 itu amatir, terus 11 itu pro ya, kalau nggak salah. Terus yang lolos itu kalau di turnamen ini kan mainnya 4 hari. Kalau turnamen event profesional itu di hari 1 sama kedua itu Ibaratnya kualifikasi lah. ya, harus masuk top 50. Kalau nggak masuk top 50 nggak bisa lanjut di hari ke-3 sama ke-4. Nah yang lolos di hari yang cuman lolos di hari ke-3 sama 4 itu cuman 5 pemain. 4 itu pro dan saya amatir 1. Oke. Secara pribadi melihat nanti untuk ke depan, kira-kira optimis gak kita dapat di perorangan? Ada perorangannya di sini? Ada perorangan. Optimis nggak Mas Hansel? Atau nanti turunnya di mana? Perorangan kah? Semuanya? Semua pasti. Oh berarti semuanya ya? Pasti ikut. Mereka bermain regu, bermain juga di perorangan. Iya. Secara perorangan deh dulu. Optimis. Optimis pastinya bisa, semoga bisa mendapatkan juara 1 lah. Medali emas ya. Dari Mas. Oke. Baik, kita tahan dulu sebentar, kita lihat pemirsa. Kita lihat apakah sudah ada komen di sini. Oh, ada pertanyaan, nanti mungkin bisa dibantu dijawab. Di situ ada dari Tri. Sepatu golf biasanya pakai pull. Kalau tidak pakai pull, apakah bisa berpengaruh pada perform atlet? Ya, yang kayak ada bergerigi. Kalau pull itu kan mungkin belum umum, jadi mungkin Mas Tri ini pull bahasanya, gitu kan? Gimana? Mungkin Mas Akil deh boleh jawab. Perform pengaruhnya. Sebenarnya ada 2 tipe sih, ada yang spikeless, ada yang pakai spike sih sebenarnya. Tapi orang-orang sekarang banyak yang pakai spikeless juga sih, karena sepatu golf zaman sekarang tuh supportnya udah lumayan bagus ya. Jadi kalau untuk di swing nggak slip. Kalau biasanya zaman dulu tuh ada yang spike-nya besi sebenarnya. Jadi untuk support kakinya sih sebenarnya. Jadi Awalnya tuh emang besi. Ya. Gitu. Habis itu ada yang pakai spike sekarang bukan besi, dia kayak plastik, kayak karet-karet keras Iya, gitu kayak ya, keras kayak karet gitu. Nah, ada di beberapa titik gitu dari sepatunya. Nah, ada yang sekarang yang spikeless. Yang spikeless tuh contohnya kayak gini nih, spikeless nih. Ini sepatu Jordan, dia spikeless ini buat golf. Ini buat golf. Ini buat golf. Saya pikir tadi buat ini. Bukan, ini Buat masuk ke mana, buat jalan, buat ke SCBD. Saya pikir buat ke SCBD. Akhirnya kita gitu pakai kan. buat jalan-jalan juga. SCBD gitu karena kan. spikeless. Oh, Gitu. ini buat golf. Ini buat golf, jadi Air Jordan Golf. Oke. Kalau ini enggak. Bukan. Ini bukan. ini nggak. Oh, jadi bisa buat fashion juga kali. Fashion juga. Sekarang Sekarang iya, udah mulai banyak dibuat sepatu fashion golf gitu. sekarang emang kayak gitu. Apalagi yang spikeless tuh biasanya kadang-kadang orang suka pakai buat jalan juga gitu. Nah, ada orang yang comfortable untuk spikeless pada saat bermain gitu. Ada yang nggak bisa gitu. Jadi tergantung dari atletnya itu ataupun ya pemain-pemain golf itu sendiri. Iya. Gitu. Berarti sorry, kita lihat belakang, mungkin ini sepatu apa nih modelnya tadi dipakai? Yang sebentar. Tadi saya sempat lihat sedikit. Yang dipakai itu mereka tipe model apa itu? Kalau saya bukan spikeless ya. Yang ada seperti itu. Kalau ini dia ada spike-nya. Ada spike itu FootJoy ada spike-nya. Oke. Tapi yang plastik-plastik itu spike-nya tuh. Berpengaruh dalam perform Iya, berpengaruh sih. atau hanya sebatas kenyamanan?
berpengaruh sih kalau misalnya untuk yang cowok kan mukulnya kencang semua ya. Jadi mukulnya swing speednya kencang. Jadi kalau misalnya sepatu kurang support bisa slip atau apa kalau misalnya di tempat yang kurang nyaman. Iya. Nah, ini ada Ini spike-nya. spike-nya lumayan kencang. Soalnya ya. kalau hujan itu misalnya lagi basah itu gampang slip kalau nggak ada spike-nya ya. Iya. Lagi di rumput ya. Betul. Itu ini suka habis hujan semalamnya, nah itu suka licin gitu. Ini dia nih ini Kentaro tuh swing muter begitu, itu tuh 115 mile per hour gitu. Itu swing kencang begitu, ini kalau nggak fondasi kakinya dibantu sama spike itu bisa slip, akhirnya bolanya bisa kemana-mana. Jadi sudah dijawab ya Mas Ria bahwa pengaruh perform sepatu di golf itu sangat berpengaruh karena bisa dibilang dengan berarti perubahan teknologi itu ada ya? Iya, teknologinya ada. Berarti kalau kayak di sepak bola itu dari teknologinya berubah. Iya, Golf pun seperti itu. Iya, iya. Oke. Sudah dijawab Mas Ria, terima kasih untuk pertanyaannya tentang sepatu. Lanjut ke Nugros Heru. Mantap, KONI DKI Jakarta. Saya di Singapura. Apa kabar Singapura? Terima kasih selalu mengikuti OPJ. Kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ternyata banyak juga resiko cedera bermain golf. Apakah cuaca juga mempengaruhi performa atlet? Pernah nggak pas main tiba-tiba badai? Ya seperti mungkin ada cerita lika-likunya ketika ini force majeure lah. Jadi ketika di tengah perform kita lagi berjalan ini tiba-tiba hujan dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang dilakukan panitia atau ini apa? Nah, kalau di golf itu kalau hujan deras tapi lapangannya masih playable, kita tetap main terus. Cuman kalau walaupun misalnya gerimis tapi ada petir, terus petirnya udah deket, kita stop. Sama panitianya diberhentiin. Bukan kalau hujan deras kan ada tuh KD-nya tuh pakai payung. Benar pakai payung kan jangan main gitu kan. Enggak. Tetap Jadi kita- Oh, enggak. itu kan dilihat dari ininya ya. Misalnya kalau lapangannya itu tergantung lapangannya di mana. Kalau lapangan itu tiba-tiba hujan agak deras, dia becek. Terus greennya itu juga udah agak mulai banjir gitu. Itu biasanya di stop. Gitu Kak. Nah, yang paling dikhawatirkan kalau masalah cuaca itu kadang-kadang belum ada hujan petir udah mulai ada. Nah, di golf itu ada alat ukurnya. Biasanya itu kalau udah di 10 kilo itu di stop. Permainan itu di stop. Di stop sampai nanti mereka akan pantau dari weather forecast segala sama dari alatnya itu ini akan menjauh atau emang malah makin dekat akhirnya kita kena petirnya akan di situ atau hujan lah deras apa segala macam. Kalau misalnya emang udah 5 kilo biasanya itu kadang-kadang di stop dilanjutin ke besoknya gitu. Jadi kalau misalnya dia baru main misalnya baru main 10 hole Ya. tinggal 8 hole lagi di stop permainannya, dia harus main 8 hole dulu besoknya, habis itu main 18. Gitu. Wah, rumit ya. Jadi kalau cuaca itu yang paling ngeri untuk di golf itu petir. Cuaca kalau petir ya. Kalau hujan enggak. Kalau hujan gerimis-gerimis itu masih oke, agak deras sedikit masih oke. Begitu udah deras banget stop. Tapi pengaruh bola meluncur itu berpengaruh juga dong pastinya ketika hujan deras sangat, gitu kan. sangat. Ketika dipukul biasanya hambatan air dia akhirnya berhenti di situ. Tetap berjalan pertandingan selama tidak terlihat badai atau petir seperti itu. Pokoknya kalau greennya masih bisa Belum menggenang loh, kalau misalnya Ada belum menggenang. bergenang. Ya, pokoknya kalau drainasenya kurang bagus baru misalnya ada dari tim panitia sih biasanya. Tim panitia biasanya solve. Ya. Baik, ya itu tadi udah dijawab dari Mas Nugros Heru dari Singapura. Wah, lagi santai juga mungkin Mas itu di Singapura ya. Jalan-jalan sambil nonton OPJ. Itu tetap follow IG dan Twitter KONI DKI untuk teman-teman yang belum bergabung ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube KONI DKI. Kembali lagi ke menggali potensi golf DKI Jakarta. Ya kan? Tadi sudah disampaikan bagaimana perkembangan atlet dan sebagainya. Kemudian menurut boleh nanti siapa mewakili untuk mungkin Pak talenta muda yang ada di DKI, apakah ada regenerasinya atau jomplang dari Hansel, bawahnya Hansel berapa tingkat, apakah itu dan kemudian bagaimana mengambil
mengantisipasi, memodifikasi supaya bisa terjadi regenerasi yang bagus. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari potensi golf junior ya di Indonesia ini, sekarang pertandingan junior di Indonesia ini udah mulai banyak. Dari udah ada tingkatannya tuh, ada Indonesia Junior Golf. Buat anak-anak yang masih baru itu dia ada IJG itu Indonesia Junior Golf, IJG Challenge. Buat anak-anak yang mungkin baru pertama kali pertandingan, baru masih pengen tahu sih pertandingan tuh rasanya kayak gimana, biasanya mereka ikut itu mereka biasanya tuh main di Senayan. Kadang-kadang sebulan 2 minggu sekali mereka tuh ikut pertandingan. Nah akan naik lagi ke ininya ada IJG Premier itu yang udah mulai agak advance sedikit. Nah itu ada lagi pertandingan tuh namanya yang dibikin sama PCGC. Nah, habis itu ada lagi yang IAGC, Indonesia Amateur Golf Championship. Nah, itu ada umurnya. Gitu. Mereka tuh ada kelas A tuh umur 15 atau 18, B itu berapa sampai D ya, kalau nggak salah. PD. Nah, itu sekarang udah mulai sejak pandemi ini udah mulai berkembang. Setelah pandemi. Iya, dan pada saat pandemi juga mulai berkembang. Emang sedikit jomplang waktu pas angkatannya Naraji ya. Iya. Angkatannya Naraji, Joey itu agak sedikit jomplang tuh. Mereka abis itu ketemu lah Hansel, Kentaro dan ada Rehan Latif gitu. Nah di bawahnya Hansel itu udah agak mulai mengejar gitu, dan udah mulai kelihatan nih anak-anak yang di bawah 15 tahun, 12, 13, 10 tahun tuh mainnya udah mulai jago-jago. Potensinya sangat besar. Artinya regenerasi untuk atlet-atlet muda, pemuda ini ketika kita lakukan pembinaan dengan baik dan benar, pastinya akan muncul banyak bibit-bibit atlet. Jadi ini banyak juga yang stakeholdernya di golf, kayak klub banyak di golf ini. Nah mereka ini udah mulai kayak PGDKI ini mengencourage klub-klub ini untuk mengambil paling nggak 1-2 atlet yang mereka bina. Nah, pembinaan mereka ini yang nanti akan menjadi atlet di Pemprov DKI, yang mereka nanti bisa main ke PON. Mereka mungkin bisa jadi tim pelatnas untuk SEA Games dan Asian Games gitu. Itu menjadi ajangnya mereka lah untuk mereka nanti bisa masuk ke Asian Tour. Gitu. Atau mungkin ke Liga Pro Indonesia di PGATI juga bisa ini. Kemudian golf ini kan kita ngelihat bahwa sebuah olahraga yang lumayan high. Artinya kita melihat secara pandangan umum, orang lihat bahwa golf itu bermain sekali nyewa lapangannya berapa, kemudian kalau kita mau main pukul race bolanya satunya berapa gitu dan sebagainya. Apakah ada dukungan sponsor dari khususnya di DKI Jakarta ini, apakah ada dukungan sponsor entah perusahaan atau mana yang mungkin membackup kegiatan golf yang ada di DKI Jakarta sendiri? Kalau dukungan sponsor sama perusahaan-perusahaan itu mungkin dari stakeholdernya itu klub-klub itu sendiri atau lapangan driving range itu mereka biasanya ngasih buat junior tuh ada harga khusus, diskon khusus lah buat mereka. Nah ada beberapa yang emang mereka itu klub-klub ini mengambil junior, tapi emang awalnya banget anak-anak ini latih pasti udah dari orang tuanya dulu. Gitu, dari orang tua mereka mak bapaknya main golf, suka main golf gitu. Belum tentu juga. Ada kok junior-juniornya malah orang tuanya nggak ngerti golf sama sekali, tapi anaknya mau main golf. Oh gitu. Nah itu dukungannya tuh ada. Nah nanti dari situ biasanya kita ngarahin latihannya di sini. Klub akademi kan banyak. Mereka bisa milih sendiri kalau gitu. Oh nanti kita sesuai ada klub mana yang mereka butuh junior, itu lihat anak yang itu gitu, kita arahin gitu mereka. Nah akhirnya orang tuanya itu dibantu lah sponsornya ininya untuk membina anak-anak itu sendiri. Jadi artinya bisa saya sedikit saya tangkap itu adalah setiap yang memiliki range itu mereka juga melakukan pembinaan atau mencoba untuk memfasilitasi kegiatan jadi itu. Jadi banyak sekali dari klub-klub lapangan driving range itu yang sekarang sudah mulai membina junior ini gitu. Tapi emang ya jujur awalnya itu pasti udah dari orang tua kita sendiri lah. Baik, kemudian golf ini masuk
cabang akurasi ya. Iya, Cabang akurasi. Kemudian pasti kan tadi kita sempat ngomong tentang 4 jam konsentrasi, fokus, akurasi terukur. Nah, itu dalam latihan, kemudian latihan fisik, bagaimana seorang pelatih itu membentuk, memprogram supaya betul-betul bisa fokus. Apa sih latihannya? Kalau sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri sih memang kan golf itu olahraga ketepatan sih, jadi memang kita membuat atmosfer di latihan itu memang kalau memang misalnya sebulan sebelum turnamen ataupun mungkin kita membangun atmosfer sekompetitif mungkin dan kita skema latihannya sih banyak targeting sih kan, karena memang anak-anak ini memang sudah bisa main sih, memang sudah kalau misalnya secara teknik udah hampir tidak ada salahnya lah sebenarnya. Ada beberapa small adjustment lah, mungkin kayak adjustment sedikit mungkin dia badan atau apa, cuman kalau misalnya anak-anak ini butuhnya sebenarnya targeting sih, jadi target misalnya jarak 150, radius target berapa, dan anak-anak itu harus jatuhnya di jarak 150 meter misalnya, jarak 150 meter, dan kanan kirinya juga nggak boleh banyak, kira-kira 5 meter kanan 5 meter kiri. Dan banyak juga pakai alat trackman itu sih, jadi kita bisa lihat sih kira-kira angle mukulnya kira-kira terlalu nutup, terlalu buka, atau mungkin jalur swingnya terlalu dari dalam atau dari luar. Alat ukur tuh, teknologi. Dan dalam pertandingan boleh digunakan? Tidak. Enggak, itu mau latihan aja. Oh, hanya Buat kita latihan. mengukur aja kira-kira ini anak ini salahnya di mana, ini harus bagaimana. Karena setiap swing itu nggak mungkin sama. Nggak mungkin ada yang bisa sama. Cuma mau diusahakan. Mungkin Hansel bisa lebih menjelaskan lah dalam hal itu ya. Apalagi kalau untuk mental, mungkin aku bisa lebih jelasin mental itu mereka latihannya seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya mental sih sebenarnya yang tadi saya bilang sih, jadi atmosfer setiap latihan tuh sekompetitif mungkin. Jadi memang intensitasnya selalu, kalau misalnya mungkin sampai seminggu sebelum turnamen tuh intensitasnya kalau misalnya di indeks periodisasi itu mungkin di 8 ya, jadi memang sangat tinggi sih. Jadi drill latihannya juga mungkin jadi putting misalnya 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7 meter sampai 12 meter, kalau miss ulang lagi di awal, atau kasih punishment juga mungkin kalau nggak masuk push up, atau mungkin punishment yang fisikal lah ya. Berarti dalam setiap latihan itu auranya selalu aura pertandingan tadi ya? Iya, selalu Dibuat aura pertandingan, bagaimana tetap ada ranking yang dibuat seperti itu. Iya. Oke. Tadi mungkin tadi apa tadi yang Hansel tadi bagaimana swingnya, pengaruhnya dan bagaimana bisa diceritakan tadi? Kayak itu ada mungkin nanti ada stick, ya. Tapi mungkin kita baca sebelum kita ke situ kita baca dulu sebentar, ada dari Grace Dina untuk IAGC. Apa itu IAGC? Indonesia Amateur Golf Championship. Apa syarat mengikutinya? Jadi itu tergantung umurnya. Itu ada kelas-kelas umurnya sendiri. Dan emang kalau junior itu stop di 18. Oke. Nah kalau IAGC ini karena dibilang amatir, jadi di atas umur 18 tahun tuh boleh ikut. Ya. Nah kalau ngikutin itu bisa langsung daftar aja sih. Oh langsung sebenarnya. daftar. Jadi begitu dapat informasi, kemudian coba mungkin ada informasi itu menghubungi siapa kontak Iya person, itu di di websitenya ada, di websitenya PGI juga ada jadwalnya kapan-kapan aja mainnya di mana. Mereka bisa langsung hubungin, langsung daftar aja sih. Oke, baik. Mbak Grace Dina sudah dijawab. Jadi kalau mau mengikuti IAGC silakan buka webnya PGI Indonesia. Sudah ada jadwalnya semuanya dan sudah bisa dihubungi kontak personnya seperti itu. Ada lagi Aswari 07. Apakah ada teknik memegang stick khusus? Boleh dong diperagakan. Nah, tadi kita sudah sempat bahas bagaimana teknik swing dan sebagainya. Mungkin Mas Hansel bisa memperagakan sedikit di depan kali ya. Di depan sini aja mungkin, di depan nanti bisa kita coba tekniknya seperti apa, swingsnya. Di sini mungkin ya. Pendekin aja dikit. Ya. Kita nonton dulu. Di mana? Sedikit. Ya di sini boleh. Ya. Ya. Megang stick golf tuh sebenarnya ada 3 caranya. Banyak. Yang pertama itu megangnya ada yang seperti ini tuh namanya interlock. Nah ada juga yang megangnya seperti ini.
Ini apa? Overlap. Ini overlap namanya. Nah kalau ada satu lagi ada yang megangnya baseball grip gini. Tapi yang ini jarang sih. Kebanyakan pemain profesional tuh megangnya interlock kalau enggak overlap. Nah kalau saya megangnya overlap. Overlap interlock. Iya. Bedanya interlock sama overlap itu gimana? Bedanya dengan kenyamanan aja sih, nyamannya megangnya gimana. Dulu saya interlock, nah tapi kelingking saya nih dulu patah, jadi agak lumayan sakit kalau megang gini. Jadi saya pindah ke overlap. Oh bedanya kalau saya melihat maaf tadi kelingkingnya kalau interlock masuk ya. Kalau interlock ini Oh, di luar, di masuk. luar. Kemudian Kalau kalau overlap overlap, kelingkingnya ada di Ada di atas. selah. Nah, Ada di dalam. Oke, Iya. ya. Oke. Terus pukulannya pukulannya sih mana jelasin sih? Jelasin dikit. Ini Ya, pelan. depan aja dikit nggak apa-apa. Boleh dijelasin? Tolong. Atau mungkin ya. Mas Iya, Oke. Mas Akil sambil jelasin mungkin langsung bagaimana peragain. Kamu yang peragain. biar teman-teman OPJ tahu oh ternyata pegangan golf itu ternyata nggak asal megang mukul kan Ya. 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 Jadi kalau dari awal ya sebenarnya. Dari awal itu memang grip dulu sih. Nomor Grip. satu grip. Nomor satu grip. Tadi yang mungkin sudah dijelaskan sama Hansel sih. Grip overlap. Senyamannya sebenarnya, senyamannya. Lalu kedua itu ada di setup. Oke. Setup tuh semua jadi arah badan, arah kaki, arah hips, arah lutut semuanya mengarah ke target sebenarnya. Banyak. Office juga. Club face juga mengarah ke target. Lalu ketiga tuh ada take away sebenarnya. Take away, tarik Take ke away. belakang. Ya. Pada saat take away ini sebenarnya stick itu semuanya segaris lurus sih sebenarnya. Segaris lurus dengan target paralel dengan garis kaki, garis shoulder, garis hips, garis lutut. Lalu ada downswing. Dan single Setelah take away, Dari sini. lalu backswing, lalu downswing. Dari sini ke pada impact langsung. Ya. Gerakan ini kan kadang kalau itu Ya, ada. itu, Lalu itu the finish. namanya finish. Ya, Finish, follow ya. through. Langsung. follow through ya. Ya. Boleh, Jadi- boleh. Dari siapa namanya? Take. Take away, Take away. swing, terus habis itu ada downswing, terus ada finish. Ya. Jadi bukan hanya di teman-teman, bukan hanya di resto-resto cepat saji ya take away ya. Gua bukan take away dong. Mau take away apa dine in? Ya kan gitu kan jadinya. Jadi take away, dine in aja gitu. Nah, gitu juga konsepnya ya. Oke, terima kasih sudah diperagakan tadi dari ini ya. Oke. Tadi disampaikan juga bahwa atlet kita dalam atlet golf khususnya dalam performa itu memang butuh ketenangan, konsentrasi dan itu pasti ada dukungan psikolog. Apakah dari KB ataupun dari Pemprov DKI sendiri sudah mempersiapkan itu psikolog itu untuk membina mental dan sebagainya? Ada. Jadi emang kita udah mempersiapkan sport psychologist buat itu. Untuk mempersiapkan mereka ini mentalnya ini gimana caranya untuk mereka stay positif terus Ya. di lapangan. Dan ini pengaruh ke dalam kehidupan latihan dan pribadinya mereka juga. Oke. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar dari golf itu, gimana caranya begitu mereka latihan atau mereka pertandingan ini hilang semua. Mungkin nggak bisa langsung hilang, tapi harus bisa ditahan dulu lah. Nah, ini pengaruh ke latihan mentalitas mereka pada saat pertandingan. Jadi sport psychologist itu tugasnya itu nanti untuk mempersiapkan mereka how to stay positive before and during the game gitu. Nah, after the game mereka juga harus stay positif, tapi yang biasanya pasti di situ atlet tuh akan cerita dulu nih, oh kesalahannya gue di lapangan tadi begini. Oke, nanti secara teknik oke kita perbaiki, tapi secara mental itu yang lebih, karena ini pengaruh sangat besar banget. Begitu di mentalnya ini mereka nggak kekontrol, mereka loss, itu pengaruh ke swingnya mereka gitu, ada aja gitu. Jadi emang kita kita siapkan banget itu untuk mental mereka. Sedikit Mas Akil dari sel mental. Kan kalau coach itu dia mengamatinya dari mana sih? Mengamati seorang atlet lagi perform, lagi bertanding itu dia memonitoringnya dari mana? Sebenarnya kalau saya memang ada alat namanya focus bench sebenarnya. Jadi sebelum
turnamen tuh sebenarnya bisa dilihat juga sih dari alat itu. Kira-kira anak ini sedang anxious, sedang tegang atau sedang apa, bisa dilihat di situ. Jadi apakah anak ini mungkin lagi terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pakai otak kiri atau terlalu banyak otak kanan, bisa dilihat dari situ. Habis itu nanti kita problem solving kita lihat dari sana sih. Misalnya kalau misalnya anxious, kenapa misalnya ada takut takut mengecewakan, takut apa, baru sih mungkin saya kemarin ada juga berapa sih kasus seperti itu ya, mungkin harus, karena kemarin backup juga lumayan menegangkan sih lumayan sebenarnya. hectic Pressure-nya ya, lumayan tinggi. Lumayan tinggi sih, jadi kayak memang yang seperti itu sih udah di-expect sih sebenarnya. Dan ya dengan hal itu sih bisa kelihatan sih anak ini apakah anxious ataukah kayak si Hansel juga kemarin juga ada kecewa lah mainnya kurang bagus itu, cuman ya harus terima aja sih sebenarnya. Artinya Terima, itu accept. dilihat sebelum. Jadi Ya. ketika atlet itu sudah di lapangan, walau alam dia yang harus bertarung dengan dirinya sendiri, memecahkan tanpa ada Betul. instruksi apapun Betul. dari pelatih. Dan memang Oke. tidak boleh juga sih sebenarnya, secara rules memang tidak boleh. Oh iya. Ya artinya kan memang hanya sebelum pertandingan Iya, kita, sebelum. maksudnya apakah ada alat pantau dari, mungkin ada kamera jalan, kita cuma melihat dari dalam ruangan. Ya di kita ruangan lihat itu apa? sih, kita ngikutin jalan, terus kita observe aja sih. Kita Oke. lihat. Ya kalau kita nggak boleh pada saat pertandingan itu, kita sebagai coach atau pengurus ini tidak boleh menasihati pemain. Oke. Kita boleh nonton ikut jalan, tapi itu nggak boleh kasih nasihat. Jadi itu semuanya harus kita lakukan sebelum. Oke, baik. Sebagai atlet, sebagai pelatih, sebagai pengurus, sebelum nanti ini punya target nggak besok di Aceh Sumut? Kira-kira boleh dong, kita boleh dong. Artinya, oke, dari berapa yang diperbutkan Kita nanti untuk di golf? So far ini gini, jadi dulu itu ada 7 yang di 7 piala yang diperebutkan. Ya. Kemarin pada saat PON Papua itu berubah jadi 5. Oke. Sekarang balik lagi ke 7. Tapi itu lagi konfirmasi. Tapi ini balik lagi ke 7. Jadi kita rencananya itu pengennya yang kita harapin itu adalah kita sapu bersih emas Amin. kejadian pada saat kita 2012. Riau. Ya, Oke. kita pernah sapu bersih emas. Nah, kita mau membalikan kejayaan itu. Ya, Kita dukung butuh pastinya. banyak dukungan nih. Butuh banyak dukungan pastinya, tentunya dengan semangat teman-teman atlet, dengan kerjasama baik dari Pengprov maupun dari KONI ya pastinya ya. Iya. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Terakhir, harapan-harapan apa? Harapan dari pengurus kepada masyarakat, juga kepada masyarakat Jakarta tentang cabang olahraga ini. Apakah ada keinginan bagaimana meluaskan? Harapannya seperti apa? Kita yang pertama untuk karena ini dalam suasana PON ya. Dalam suasana PON kita pengen ada dukungan dari semua stakeholder lah. Oke. Dari klub-klub, dari untuk segi sponsor, dari lapangan itu mendukung untuk anak-anak ini latihan, driving range pun juga mendukung anak-anak ini Ya. untuk latihan gitu. Nah, yang kita harapin itu semua bisa bersatu untuk mendukung anak-anak ini. Perjuangannya itu mungkin kelihatannya gampang, tapi ini susah. Susah. Artinya harus melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Baik ya. Oke, semoga dengan harapan-harapan itu kita dari golf dan bekerjasama dengan semua stakeholder olahraga yang ada, kita bisa mewujudkan itu pastinya untuk Insya kedepannya. Allah. Yang pasti tujuan kita adalah bagaimana itu tadi kembali mengangkat kejayaan golf DKI Jakarta nanti di Aceh Sumut. Amin. Ya, amin. Baiklah, kita sudah ada di penghujung acara siang ini dalam obrolan prestasi Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Marcel Yakub, Mas Akil, Mas Hansel sudah meluangkan waktunya ya, dengan kesibukan, tetap semangat pastinya dalam proses ini. Terima kasih juga kepada Bapak Fatu Anas selaku penanggung jawab acara OPJ dan juga Bapak Ahmad Yani selaku produser dan juga tentunya kru yang bertugas. Dan jangan lupa terus menyaksikan program acara obrolan prestasi Jakarta. Saya Christopher Tatak selaku host yang ini mohon pamit, sampai bertemu di acara selanjutnya. Salam olahraga. Jaya.